Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Pratama dari kelas 2 SA07, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gunadarma Karawaci. Ini adalah video tugas dari mata kuliah Reading Semiotik, yaitu menganalisis sebuah iklan yang nantinya saya sendiri akan menganalisis iklan tersebut dengan menggunakan teknik dari Ferdinand de Saussure. Mari kita lihat iklannya terlebih dahulu. Udah buka nih. Gimana? Udah makin semangat kan? Yuk lanjutin jalanin niat baik. Dari rumah ya jalaninnya. Selamat berbuka. Nah, itu tadi salah satu iklan dari produk makanan yang terkenal di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Teori semiotik ini dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi dua bagian atau bisa disebut dikotomi, yaitu penanda signifier dan pertanda signified. Penanda dilihat dari bentuk atau wujud fisik, dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedangkan pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam karya arsitektur. Menurut Saussure, tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar. Nah, itu disebut signifier atau penanda. Dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar itu disebut signified. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis iklan tadi dengan menggunakan teknik dari Ferdinand de Saussure. Udah buka nih. Nah, yang pertama ada audio sign. Di audio sign yang pertama ini, seperti kita lihat tadi, si model bilang, udah buka nih. Itu memiliki arti atau makna bahwa iklan tersebut berisikan tema Ramadan, dan yang seperti dibilang model juga bahwa waktu sudah menunjukkan untuk berbuka puasa. Next. Gimana? Udah makin semangat kan? Selanjutnya audio sign yang kedua. Si model bilang, gimana? Udah makin semangat kan? Kalimat ini memiliki makna, yaitu bahwa si model menanyakan kepada para penonton iklan tersebut tentang perasaan, gimana sih kalau misalnya mau menjelang berbuka puasa. Nah, biasanya kan orang-orang kalau memasuki waktu berbuka puasa itu punya semangat lebih untuk sesegera mungkin menyantap suatu makanan atau minuman di waktu berbuka puasa. Next. Yuk lanjutin jalanin niat baik. Nah, selanjutnya masuk ke audio sign yang ketiga. Si model bilang, yuk lanjutin jalanin niat baik. Nah, di kalimat ini memiliki makna di mana ketika di bulan Ramadan kita sebagai manusia harus melakukan hal-hal yang baik. Tidak cuma menjalankan puasa 12 jam saja, tapi kita juga bisa melakukan hal baik lainnya, seperti mengaji, sholat 5 waktu, dan juga sholat raweh, bersedekah kepada sesama yang lebih membutuhkan, dan banyak hal-hal baik lainnya yang bisa dijalankan ketika di bulan Ramadan. Next. Dari rumah ya jalaninnya. Selamat berbuka. Lanjut ke audio sign yang keempat. Si model bilang,
Dari rumah ya jalaninnya, selamat berbuka. Di kalimat terakhir yang dibilang sama si model ini memiliki makna bahwa kita bisa melakukan hal-hal baik dari rumah, seperti yang saya bilang di sebelumnya tadi. Dan juga kenapa dari rumah? Selain karena iklan ini dikhususkan untuk bulan Ramadan, iklan ini juga memberikan sebuah peringatan bahwa saat ini kita sedang mengalami sebuah musibah besar, yaitu mengalami pandemi virus corona. Jadi kita bisa melakukan aktivitas dari rumah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal baik. Dan kalimat selamat berbuka yang diucapkan oleh model itu merupakan sebuah pengucapan karena sudah memasuki untuk waktu berbuka puasa. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis tentang writing sign. Gimana? Udah makin semangat kan? Oke, kita masuk ke writing sign. Di writing sign pertama pada iklan tersebut, itu ada tulisan, yaitu gini. Mie-nya ada, soalnya udah buka. Nah, jadi gini. Sebenarnya iklan ini dibagi menjadi 2 sesi. Ada yang terdapat pada waktu sebelum berbuka berbuka puasa, dan juga ada yang terdapat pada waktu sesudah berbuka. Kalau kita tahu di waktu sebelum berbuka puasa atau iklan yang sesi pertama itu writing sign-nya kalau nggak salah mie-nya nggak ada, kan lagi puasa. Dan iklan di bagian kedua ini atau iklan yang sudah memasuki waktu berbuka puasa, itu tulisannya seperti yang saya bilang, mie-nya ada, soalnya udah buka. Next. Jalaninnya, selamat berbuka. Oke, writing sign yang kedua itu bunyinya gini. Dapatkan Indomie spesial Ramadan. Writing sign yang kedua ini memiliki makna bahwa produk mie instan ini mengeluarkan produk dengan kemasan yang bisa dibilang unik dengan gambar piring kosong, dikarenakan iklan ini juga untuk ditayangkan di waktu bulan Ramadan kemarin. Next. Jalaninnya, selamat berbuka. Oke, writing sign yang ketiga bunyinya tersedia di minimarket atau supermarket di Pulau Jawa. Writing sign yang ketiga ini memiliki makna, yaitu kita bisa dapatkan atau temukan produk mie instan dengan kemasan edisi spesial Ramadan ini di supermarket atau minimarket yang ada di Pulau Jawa saja. Jalaninnya, selamat berbuka. Dan writing sign yang keempat itu tulisannya Indofood. Nah, writing sign yang keempat ini memiliki makna kalau produk mie instan ini dibuat oleh pabrik makanan ternama, yaitu Indofood. Oke, selanjutnya saya akan beralih untuk menganalisis dari segi visual sign. Oke, kita masuk ke visual sign. Visual sign yang pertama, yang seperti kita lihat yang tadi di iklan, itu terlihat seperti sedang meniriskan sebuah mie instan yang sudah matang. Itu memiliki konsep atau makna bahwa mie instan tadi itu bisa segera disiapkan untuk berbuka puasa. Next. Yuk, lanjutin jalan. Oke, visual sign yang kedua. Visual sign yang kedua ini terlihat seperti piring isi mie instan komplit dengan telur mata sapi. Di bagian ini visual sign memiliki sebuah konsep sepiring mie instan komplit bisa disantap untuk menemani waktu berbuka puasa. Dan juga seperti yang saya bilang tadi di sesi writing sign, bahwa iklan ini dibagi menjadi
2 sesi. Kalau dari kalian ingat, dengan iklan ini pada bagian iklan pertama atau iklan yang sebelum waktu berbuka puasa, iklan ini menampilkan sebuah piring yang kosong. Kemungkinan si pembuat iklan ini tidak mau menimbulkan sifat makruh di bulan puasa kepada para penontonnya. Next. Selamat berbuka. Dan visual sign yang ketiga, itu terdapat sebuah kemasan Indomie edisi spesial Ramadan. Nah, visual sign ini memiliki konsep atau makna kalau produk dengan kemasan yang sangat unik itu bisa ditemukan hanya di bulan Ramadan kemarin. Nah, itu tadi analisis dari saya, analisis sebuah iklan dengan menggunakan teknik dari Ferdinand de Saussure. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.